Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom Aleichem. Puji Tuhan memberi kesempatan bagi torang untuk boleh ada di hari ini, di hari yang ke-15 di bulan Juli 2022. Dan oleh karena itu saya Pendeta Jane Dungus dari Gedung Gereja Gemim Sion Madidir Pure melalui suara Fajar Sion mengajak saudara-saudara untuk beribadah bersama. Membuka ibadah kita di pagi hari ini, maka mari kita mengangkat pujian lagu yang berkata, ku akan selalu bersyukur. Ku akan selalu bersyukur kepadamu Yesus Tuhanku, yang menanggung semua dosaku, karena kasih-Mu yang besar. Betapa agung Kau Tuhan, betapa baik Kau Tuhan, kasih-Mu yang tak terukur membuat hatiku tentram. Mari kita berdoa. Syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan Allah, yang telah menjaga dan melindungi kami semua di sepanjang malam dalam ketiduran kami. Bersyukur di pagi hari ini Engkau Tuhanlah yang telah membangunkan kami, sehingga kami boleh menikmati hari baru pemberian Tuhan dalam keadaan baik. Sehat kuat tetap kami miliki, kami masih bisa bernafas, menghirup udara segar, dan akan melanjutkan dengan berbagai kegiatan rutinitas kami di sepanjang hari ini. Maka mengawali segala kegiatan kami di hari ini, kami hendak beribadah kepadamu. Di dalamnya ya Tuhan Allah, kami hendak mendengarkan, membaca Alkitab dan merenungkannya. Maka dengan hikmat yang Kau beri bagi kami ya Tuhan, memampukan kami untuk memahami apa sebenarnya yang Kau maksudkan bagi kami melalui kebenaran firman yang akan disampaikan saat ini. Berfirmanlah bagi kami semua ya Tuhan Allah, sedialah kami mendengarkannya. Ampuni dan kasihani kami. Jadilah kiranya ibadah kami di subuh pagi ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, adapun firman Tuhan di hari ini dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-34, ayatnya yang ke-20 dan ayatnya yang ke-21. Mazmur pasal 34 ayat 20 dan ayatnya yang ke-21, firman Tuhan berkata, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan yang melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Demikian firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 34 ayat 20 dan ayatnya yang ke-21. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saat ini saya mengajak kepada kita semua untuk mengaku iman kita kepada Tuhan lewat pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam buku Renungan Harian Keluarga, di hari ini memberi tema Tuhan membela orang benar, menghukum yang jahat. Nah, saudara-saudara, sebagaimana pepatah mengatakan, untung melambung, malang menimpa, yang artinya tak putus dirundung malang. Demikianlah kemalangan terhadap orang yang melakukan kebenaran. Karena justru merekalah yang dimusuhi dan bahkan mendapat ancaman yang bisa kehilangannya nyawanya. Namun sebesar apapun ancaman kepada orang yang benar pasti akan menang. Kenapa? Sebab Tuhan sangat menyukai orang benar. Kebenaran akan tetap bersinar
dan tidak akan pernah terkalahkan. Walaupun sering seolah-olah kita menyaksikan orang yang melakukannya mengalami kemalangan dalam hidupnya. Ya, seringkali kita mendengar kata orang betapa malangnya nasib orang benar itu. Tetapi ingat saudara-saudara, Tuhan justru akan melepaskannya. Tuhan justru akan melindunginya, sebagaimana apa yang diperkatakan oleh firman Tuhan. Bahkan orang benar itu tidak akan mendapat celaka dan kehilangan nyawa. Dikatakan dalam firman Tuhan, segala tulangnya tidak satupun yang patah. Nah, Tuhan pasti selalu membela orang yang benar, yang hidupnya taat pada firman-Nya, setia dan mengandalkannya. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, demikian halnya dalam kehidupan di tengah-tengah jemaat dan keluarga. Pengajaran tentang kebenaran dan bagaimana melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan bagi jemaat itu menjadi tanggung jawab daripada para pelayan khusus, yakni diaken, penatua, pendeta dan guru agama. Dalam kehidupan keluarga, maka hendaklah orang tua mengajarkan kepada seisi keluarganya pengajaran tentang kebenaran dan bagaimana cara melakukannya atau bertindak yang benar, sehingga semua anggota keluarga dapat melakukan hal-hal yang benar, jujur, setia, dan takut akan Tuhan berdasarkan firman Tuhan. Nah, disinilah peran orang tua sangat penting, mengajarkan anak-anak dalam keluarga agar mereka hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kepada mereka pula diberikan pengajaran untuk bagaimana membela orang benar, walaupun sangat berisiko dan pasti akan mengalami tekanan bahkan ancaman. Namun saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, janji Tuhan untuk melepaskan dan membebaskan itu menjadi alasan kita untuk berjuang dalam kebenaran. Sekalipun kepada kita diperhadapkan dengan tantangan bahwa kebenaran itu sering terlalu sulit untuk dipraktikkan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi Tuhan akan memampukan kita menghadapi tantangan tersebut. Maka melalui firman Tuhan saat ini mengajak kepada saudara-saudara untuk mengajarkan setiap orang untuk melakukan hal-hal yang benar dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Amin.